Oke, siang anak-anak. Oke, semuanya baik ya? Alhamdulillah. Di posisi pandemi tetap kita harus jaga kesehatan dan juga selalu menjaga kondisi tubuh agar kita sehat semua. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama. Sebelum pelajaran kita mulai, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita mulai, saya periksa dulu kehadirannya. Ini sesi ganjil ya? Benar ya? Yang pertama Adelia, terus kemudian Afra, Ahmad Syafiquddin. Wah, sehat ya Mas ya? Oh, adalah dia. Terus Faza Amalia. Oke, itu semuanya ya. Dan semuanya sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kemarin kita sudah berbicara banyak tentang keautentikan Al-Quran. Kemarin materi yang sudah lalu, bagaimana Al-Quran itu mampu menjawab semua tantangan yang diberikan oleh para penantangnya atau siapapun yang meragukan Al-Quran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mukjizat. Ya, kita belajar tentang mukjizat. Jadi, kenapa kita harus tahu mukjizat? Karena itu bagian dari Nabi kita, bagian dari Rasulullah. Ya. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak mungkin memiliki mukjizat. Karena semua Rasul itu pasti ada mukjizat. Nah, kita nanti di kesempatan kali ini akan berbicara banyak tentang mukjizat. Apa itu mukjizat, macamnya apa, dan juga hal-hal apa yang perlu kita pelajari dalam mukjizat itu tersebut. Oke, di kesempatan pertama nanti kalian bisa lihat di sini. Nanti saya akan putarkan video pembelajaran atau materi tentang pemukjizatan. Nanti saya mohon untuk diperhatikan dengan baik. Kalau perlu ada yang dicatat, ya dicatat. Ya, itu kita akan berbicara tentang mukjizat. Sebenarnya materi kita di sini adalah yang Jazul Quran, tapi kita membutuhkan 3 kali pertemuan untuk bicara tentang mukjizat sampai mukjizat Nabi terdahulu. Nah, kita yang pertama di sini akan berbicara tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Ya. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang tahu apa itu mukjizat? Setahu kamu, mukjizat itu apa? Ayo. Apa? Lemah atau tidak mampu. Terus apa lagi? Kelebihan beban atau kelebihan beban termasuk mukjizat enggak? Jangan-jangan kelebihan beban mukjizat. Oke, mungkin pengertian mukjizat dari definisi kita masing-masing akan beda-beda. Nanti kita akan berbicara tentang apa itu mukjizat. Nah, sebelum itu coba perhatikan di materi pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Oke. Untuk kelas 10 aliyah atau kelas 1 muallimin di semester 1 ini, setelah kemarin disampaikan materi bab 1, juga di pertemuan sebelumnya sudah Ustaz kirimkan buku dalam bentuk PDF tentang bab 2-nya. Sebelumnya Ustaz perintahkan juga untuk kalian membaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah membaca tentang bab 2, betapa autentiknya kitab buku. Nah, sebagai ulasan dari bab 2, bisa kalian sambil lihat PDF-nya
juga bisa kalian perhatikan saja video PowerPoint ini. Baik, untuk bab 2 terkait dengan betapa otentiknya kitabku, ada ayat sebagai bahan renungan atau pengantar, yaitu surat Yunus surat ke-10 ayat 37 dan surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Nah, ini ayat ada kaitannya dengan judul di bab 2 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Lalu surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini adalah sebagai jaminan dari Allah SWT terkait dengan otentiknya Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Kemudian pembahasan pertama dari bab ini adalah Al-Quran merupakan mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fi'il yang berasal dari kata azaza yuzizu izazan mu'zizun mu'zizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan. Maksudnya sesuatu yang luar biasa. Adapun secara terminologi, Mana Al-Qatan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mujizatu hiya amrun harikun lil adati makrunun bit tahadi salimun anil mu'aradah. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang dihadirkan untuk menyalahi satu kebiasaan yang disertai dengan tantangan dan pasti selamat dari perlawanan. Artinya jika itu dalam kondisi untuk membandingkan satu kekuatan atau menjadi jawaban dari satu tantangan, itu tidak bisa dikalahkan oleh keajaiban ataupun sihir dari musuh Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa itu dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Jadi kalau ada satu keajaiban yang kemudian sanggup atau bisa dilakukan oleh orang lain, nah itu namanya bukan mukjizat. Jadi syarat disebut sebagai mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak sanggup, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, syarat dari satu kejadian luar biasa disebut mukjizat, yaitu menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Tidak bisa dibahas secara akal pikiran, tidak bisa diceritakan atau dijelaskan secara logika, karena memang sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, syarat dari satu kejadian luar biasa disebut sebagai mukjizat adalah berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya.
Jadi mukjizat itu bukan juga satu kejadian yang dijadikan sebagai permainan, tapi ini adalah satu jawaban ketika pembawa risalah, nabi atau rasul, diminta untuk membuktikan kebenaran atas pengakuannya sebagai risalah ilahi. Kemudian yang keempat, mukjizat itu terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Jadi mukjizat juga pada waktunya itu dalam kondisi ketika nabi mengajak bertanding atau sebaliknya diajak bertanding tentang perkara-perkara yang luar biasa. Selanjutnya yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Bagaimana definisi dalam menurut terminologi tadi, bahwa tidak akan mungkin tertandingi. Bahkan untuk serupa saja ada yang bisa melakukan kejadian luar biasa tersebut, itu tidak mungkin. Nah, kalau satu kejadian luar biasa kemudian bisa dilakukan oleh satu pihak, oleh pihak lain, atau ada yang mengaku nabi bisa melakukan satu keajaiban, lalu kemudian ada orang lain yang bisa melakukan kejadian serupa, nah itu juga tidak masuk ke dalam syarat mukjizat, atau bisa dikatakan itu bukan mukjizat. Nah, kelima syarat tersebut di atas bila terpenuhi, maka satu hal yang timbul di luar kebiasaan merupakan mukjizat yang menyatakan atas kenabian atau kerasulan orang yang memukakannya, dan mukjizat akan muncul dari tangannya. Nah, yang ketiga adalah macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Sedangkan mukjizat yang kedua adalah mukjizat ma'nawi, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Nah, ini contohnya kalau mukjizat ma'nawi itu ialah Al-Quran ini. Makanya Al-Quran itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Sedangkan mukjizat isi, mukjizat yang banyak dilakukan oleh para nabi, yang bentuknya keajaiban-keajaiban yang bisa dilihat, yang diperlihatkan kepada lawan. Sedangkan mukjizat ma'nawi, Al-Quran itu sendiri adalah memerlukan kekuatan akli atau kecerdasan pikiran dalam menjadikan hal tersebut memang benar-benar adalah satu mukjizat. Baik, para santri kelas 10 kalian, kelas 1 mualimin, untuk pembahasan bab 2 ada 5 sebetulnya ya, ada 5, tapi kita cukupkan dengan 3 bahasan tadi saja, karena sisanya bisa kalian baca. Oke, gimana? Sudah ada pencerahan? Oke. Setelah tadi kalian apa? Halo. Wah, kelihatannya kok pada gimana? Oke, setelah tadi kalian melihat video pembelajaran tadi, saya coba tanya. Kalian mungkin sudah ada wawasan atau semacam gambaran tentang mukjizat. Ya, gambarannya apa mukjizat itu? Sesuatu yang luar biasa, menantang siapapun. Terus kemudian bisa, pokoknya kalau kita melihat mukjizat itu ya sangat luar biasa. Coba siapa yang bisa jawab? Andai kata, ini pertanyaan dari saya. Para nabi atau nabi kita atau rasul kita yang membawa risalah dari Allah itu
tidak memiliki mukjizat, kira-kira apa yang terjadi? Bisa tunjuk jari. Kira-kira apa yang terjadi kalau Rasul, Nabi yang membawa risalah dari Allah untuk kita semua atau umat-umat terdahulu itu kok tidak punya mukjizat? Kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang mau jawab? Semampu kalian. Kira-kira apa yang terjadi? Dulu Nabi Musa tidak punya mukjizat. Kira-kira piye ngadepi Bani Israel dan seterusnya. Ayo, coba siapa yang mau jawab? Kira-kira kalau Nabi terdahulu kok tidak punya mukjizat, itu apa yang terjadi pada Nabi? Ayo Pak, dibuka dulu. Namanya siapa? Meli, gimana Pak? Berdiri. Oh, biar kelihatan temennya. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada Nabi atau Rasul kita kalau tidak punya mukjizat untuk menghadapi kaumnya? Untuk pembuktian itu. Terus apa lagi kira-kira? Oh gitu. Terus yang lain coba. Yang lain apa? Kira-kira apa yang terjadi ketika seorang Nabi atau Rasul sudah punya mukjizat untuk menghadapi umatnya atau kaumnya? Kira-kira apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau tunjuk jari lagi? Gak akan dipercaya. Terus apa lagi? Sudah, yang lain sama, sehati gitu. Waduh, tidak boleh gitu. Ayo, apa lagi? Gimana? Tidak ada yang menganut, mengikuti. Ya, tidak apa-apa, tidak ada yang mengikuti. Terus apa lagi kira-kira? Kira-kira contohnya, ya di zamannya Nabi Musa itu kan terkenal bahwa semuanya masyarakat itu sedang terus saiki niku viral. Dulu udah ada viral ya. Viral tren sulap atau sihir. Coba bayangkan kalau Nabi tidak punya sihir, ngadepi umat yang pandai sihir. Apa yang terjadi? Wah, mesti akan kalah. Maka dari pengertian dari salah satu mukjizat tadi adalah mengalahkan lawan. Salah satunya itu. Makanya penting sekali mukjizat sebagai bekal dan juga menunjukkan bahwa itu kekuasaan dari Allah lewat Rasul. Begitu ya, paham ya? Oke. Sekarang kalian bagi kelompok. Ayo, bagi kelompok. Ya, sesuai dengan inilah bagi kelompoknya. Ayo, depan. Ayo sini Pak, Bapak sini. Bagi kelompok ya. Ayo mendekat. Dibalik opsinya, dibalik. Kalian ya, instruksinya ya, waktunya terbatas 5 menit instruksinya. Ya, dibagi. Yang nanti diskusinya kan enak. Masa kamu diskusi sambil tengok ini kan tetap ya, tidak akan efektif. Sampun? Oke, anggaplah ini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, di 4 kelompok ini tadi instruksinya yang pertama ya. Tadi pengertian atau macam-macam mukjizat ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke. Sekarang perintahnya atau instruksinya yang pertama yaitu kalian cari contoh, pilih pakai HP, pakai apapun referensinya. Kalian cari contoh mukjizat hissi dan maknawi. Kalian cari contoh itu. Paham? Instruksi pertama. Instruksi kedua, ya. Pertanyaan kedua yang harus kalian selesaikan atau kalian cari informasinya, yaitu sekarang kan ada waktu beberapa saat dulu ada kompetisi sulap, kompetisi mentalis kayak Deddy Corbuzier dan juga teman-temannya. Mungkin kalian pernah lihat itu? Sulap pernah lihat? Apakah itu termasuk kategori mukjizat? Nanti coba dikasih alasannya. Kenapa itu masuk mukjizat? Kalau jawabannya mukjizat, kenapa itu masuk kategori tidak mukjizat? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Kalau ada seorang alim atau ulama ya bisa menunjukkan kelebihan dari ulama atau seorang alim itu tadi,
apakah itu juga termasuk mukjizat? Kalau tadi kan pesulap, yang kedua adalah seorang kiai atau ulama bisa menunjukkan salah satu kelebihannya. Apakah itu juga termasuk kategori mukjizat? Berikan alasan. Paham instruksinya? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Oke, contoh mujizat gizi dan manawi. Yang kedua? Nah, seorang pesulap, apakah itu termasuk kategori mukjizat yang dia mampu? Terus yang kedua, kalau itu pesulap, kalau ulama, apakah itu juga sama termasuk kategori mukjizat? Ada yang ditanyakan? Instruksinya paham ya? Oke, kalian selesaikan, tak kasih waktu 5 menit. Kalian boleh nyari referensi dimanapun, pakai HP boleh. Kalau ulama, dia bisa seperti ini, apakah itu termasuk mukjizat atau tidak? Monggo dicari, alasannya apa? 5 menit. Cari juru bicara, kata yang mewakili nanti presentasi maju ke depan. Paham ya? Oke. Selamat mengerjakan. Diskusikan ya. Kalau ada yang kesulitan bisa ajukan jari. Nanti direkam jadi satu, jubir dan maju menyimpulkan hasil diskusi ya.
Ada yang sudah selesai? Oke, ayo. Ada yang sudah? Kelompoknya siapa dulu yang sudah? Oke, ya, hadap sini semua. Semuanya meja dihadapkan ke depan. Tadi sudah diskusi. Saya yakin hasilnya juga sudah muncul. Nah, dari itu saya mohon untuk kelompok 1 monggo presentasikan satu saja. Contoh mukjizat hissi. Yuk, maju ke depan dibacakan. Kenapa? Satu aja yang maju perwakilan, ya. Contoh mukjizat hissi. Ya, yang lain diperhatikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka. Nah. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang mukjizat hissi. Contohnya, Yang keras. Nabi Musa ketika Nabi Musa melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh takdir yang digunakan oleh Fir'aun. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah urutan 26 ayat 45. Sebagian saja, ujiannya apa saja? Yang kedua, Isa dengan izin Allah, Isa dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, mendatangkan makanan dari langit, mukjizat-mukjizat yang menyampaikan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran urutan ayat ketiga dengan ayat 49. Dan air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa terjadinya Laut Merah, awan yang senantiasa memayungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalau kita lihat dari situ, berarti mukjizat hissi itu hanya tadi atau mungkin ada banyak lagi? Masih banyak lagi ya. Mungkin ada banyak lagi yang memang belum bisa ke cover, tapi
Tidak masalah ya, karena itu kan tadi hanya diminta menunjukkan beberapa contoh saja. Oke, yang selanjutnya dari kelompok sini, mukjizat maknawinya. Yang lain sama ya, mukjizat isi seperti itu ya. Oke, ya, mukjizat maknawi. Siapa yang nggak sama? Mukjizat maknawi. Ayo, mukjizat maknawi. Loh, belum selesai. Ayo mukjizat maknawi, dibaca. Ayo, semangat. Ayo dibuka. Oh, gantengnya sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menerangkan mukjizat maknawi. Contoh. Mukjizat maknawi. Apa contohnya mukjizat maknawi? Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Sudah? Berarti mukjizat maknawi ada berapa, Mas? Mukjizat maknawi ada berapa? Ada satu. Mungkin ada kelompok lain yang menambahi mukjizat maknawi? Ya ada. Sepakat ya, mukjizat maknawi hanya satu, yaitu Al-Quran. Ada yang mau tanya? Oke, kitab-kitab Allah termasuk mukjizat maknawi enggak? Ayo kelompoknya. Oh, ngambil ada pertanyaan. Oke, kitab-kitab yang terdahulu, apakah itu termasuk mukjizat maknawi? Ada yang mau jawab? Mungkin dibantu kelompoknya. Termasuk mukjizat maknawi enggak? Ayo, termasuk mukjizat maknawi enggak? Kelompok A mungkin mau jawab. Kitab-kitab terdahulu apakah termasuk mukjizat maknawi? Apa? Ya, ini. Ya, kelompok situ. Hanya Pak saya gitu ya. Ya kelompok sini yang punya hajat, punya hajat. Termasuk mukjizat maknawi enggak? Kalau saya tanya, apakah mukjizat maknawinya kitab-kitab terdahulu itu masih orisinil? Kalau itu dikatakan mukjizat maknawi, sekali lagi dari pengertian definisi mukjizat maknawi adalah mukjizat itu tidak lekang oleh waktu, berarti tetap orisinil sampai kapanpun. Kalau kamu lihat kitab-kitab terdahulu, apakah masih orisinil sampai sekarang? Apakah masih orisinil sampai sekarang? Termasuk fungsi dari Al-Quran adalah pengganti kitab-kitab terdahulu. Berarti kitab terdahulu bagaimana statusnya? Sudah digantikan. Berarti termasuk mukjizat maknawi. Maknawi tidak boleh tergantikan sampai yaumul qiyamah tetap akan eksis. Berarti kitab-kitab terdahulu bagaimana? Tidak termasuk mukjizat. Makanya di situ tidak disebut. Paham ya? Iya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, salam dulu Tolek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tiga, tentang apakah pesulap termasuk mukjizat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3. Pesulap itu mukjizat atau tidak? Menurut saya tidak. Mukjizat atau lebih tepatnya keajaiban yang datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sedangkan sihir atau pesulap adalah perkara atau hal yang di luar kebiasaan dalam pikiran yang mungkin untuk dilawan karena hal itu didasari atas sebab-sebab. Siapa yang mengetahuinya lalu menirunya, maka ia pasti dapat melakukan hal itu. Karena hal itu pada hakikatnya bukanlah di luar kebiasaan. Oke, jadi kesimpulan apakah itu termasuk kategori mukjizat? Oke, ada yang mau menyanggah? Sepakat ya kalau itu tidak mukjizat. Sepakat? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, cukup ditutup, Pak. Sekian presentasi saya.
grup kalian ya, lewat grup. Apakah termasuk ulama yang memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu, termasuk tidak kategori mujizat? Kalau tadi kan usulan, kalau ini ulama, apakah termasuk kategori mujizat? Oke, karena itu waktunya terbatas. Jadi untuk sesi yang selanjutnya adalah itu untuk kita simpan dari hasil kalian nanti ya, kalian coba kemas dalam bentuk apa, peta konsep, apakah itu mujizat, terus macamnya apa, terus contoh-contohnya apa. Sudah bisa ya buat peta konsep. Nanti untuk tugas bisa dikirim ke saya lewat Sabri atau lewat grupnya. Ini tugas dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan untuk yang terakhir kalinya ya, yaitu nanti kalian buka link yang saya siapkan, oke? Oke, link Google di sini nanti saya bagi di grup kalian. Kalian coba buat atau kerjakan lembar kerja kalian. Di situ kalian selesaikan, dan juga ada beberapa latihan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pemahaman kalian di Google itu tadi. Nanti di Google Drive-nya itu nanti kalian bisa lihat untuk soal-soalnya, kalian coba kerjakan dan kalian kirim balik pekerjaan kalian ke saya. Oke, karena kita sudah zaman now, kita harus bisa memaksimalkan teknologi yang ada. Jadi untuk urusan pembelajaran atau ulangan bisa kita lakukan lewat media-media yang sudah kita pahami. Ada yang masih kesulitan tentang Google Form atau Google Media atau Google Drive? Tidak ada yang kesulitan ya? Semuanya ada bisa ya? Nanti bisa kalian lihat di situ, semuanya ada. Oke, untuk yang terakhir kalinya sebelum saya tutup, bahwa saya bisa ngasih kesimpulan bahwa mujizat adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang menyalahi kebiasaan, yang dimiliki oleh para rasul atau nabi untuk mengalahkan lawannya, dan sebagai bukti bahwa itu adalah betul-betul tanda sebagai seorang rasul. Itu ya. Ada yang ditanyakan untuk sebelum saya tutup? Sudah paham semua? Kesimpulannya tadi. Oke, mujizat ada berapa? Yang pertama, yang kedua, contoh isi Nabi Musa membelah, terus tongkat Nabi, terus Nabi Isa, masih ada banyak lagi. Contoh kecil isi Manawi, maaf, ada apa? Oke, itu ya. Berarti selain dari itu, kalau ada orang mungkin punya kelebihan khusus dan seterusnya, bukan kategori mujizat. Sekali lagi, bukan kategori mujizat. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat istirahat. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT. Amin. Dan yang terakhir kalinya, walaupun dalam kondisi seperti ini, apalagi ini mau menghadapi tes, saya mohon untuk materi dan juga evaluasi bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Tetap semangat, walaupun di pertemuan yang siang seperti ini ya, mungkin telah yang belum makan ya, tapi tetap harus semangat. Oke, seperti itu ya. Kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan bacaan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.